Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ogo Gosepa. Oke, di video kali ini saya akan unboxing Cana Fire and Ice ya. Cana air dan api. Ya, Limbata premiumnya luar negeri ya. Oke, simak terus videonya sampai beres. Yang penasaran seperti apa Fire and Ice itu atau FNI? Simak terus videonya sampai beres ya. Ya, jadi kemarin saya ikut lelang. Ya, lelang di salah satu media sosial. Ada lelangan Cana Fire and Ice. Nah, saya ikut lelang ya ceritanya. Kemudian saya bid dan akhirnya menang lah dan close sebagai winner. Kemudian saya japri yang jualnya atau bayarnya. Bayarnya itu dari Bekasi ya. Oke, jadi kita lihat dari packingannya. Packingannya bagus. Menggunakan styrofoam, teman-teman. Kemudian rapat ya. Pengirimnya menggunakan ONS ya, atau One Night Service. Jadi kemarin kirim, hari ini nyampe. Oke, kita coba buka ya. Bukanya harus pelan-pelan guys. Jadi buat teman-teman semuanya, pastikan kalau beli ikan packingannya bagus ya. Jadi aman untuk ikan, kita juga yang nunggu tenang, tidak deg-degan ya. Satu lagi yang penting harus dipuasakan dulu ya sebelum dikirim ya, biar tidak ada amonia pada saat pengiriman. Wow. Teret. Kita lihat ikannya. Wow. Sedikit bocor ya, tapi tetap aman. Nah ini, dapat stiker juga. Rimnya bagus, tebal. Nanti kita aklimatisasi ya. Oke, simak terus ya.
Ya, namanya Channa Fire and Ice, tapi bentuknya mirip limbata. Jangan salah sangka, ini ikan sultan loh. Ya, meningkatnya hobi memelihara ikan Channa di Indonesia membuat para importir berlomba-lomba mendatangkan ikan dari luar. Nah, salah satunya Channa Fire and Ice ini. Namun banyak hobi yang salah sangka. Ikan Channa Fire and Ice ini disangka ikan Channa asli Indonesia, yang tak lain bukan yaitu Channa limbata, lokal pride kita ya. Secara penampilan fisik dan warna memang Channa Fire and Ice ini dibilang mirip Channa limbata, walaupun habitat aslinya sangat jauh berbeda. Channa Fire and Ice berasal dari perairan di kawasan Burma, Thailand, serta Bangladesh. Kalau bahasa dagangnya itu Channa Myanmar ya. Di kalangan para penghobi ikan Channa jenis ini termasuk ikan sultan loh guys, sebab harganya yang setara dengan Channa auranti yang lebih viral lebih dulu ya. Pokoknya kalau belum punya Channa auranti, belum pelihara Channa gitu. Harga Channa Fire and Ice kisaran 8-10 cm, biasanya sekitar 300.000 up ya. Nah, sedangkan kalau yang sudah lama dipelihara atau settle, memiliki kualitas bagus, harganya itu bisa sampai jutaan loh guys. Yakin gak mau pelihara ikan Channa Fire and Ice? Iya, untuk pakannya bisa menggunakan ulat Hongkong, kemudian pelet, tapi perlu training juga ya, training pelet ya. Kemudian bisa dikasih cacing tanah ataupun cacing sutra. Pola pembelian pakannya bisa 3 hari sekali atau seling-seling, terserah atau selera kalian sendiri ya. Intinya adalah perut ikan terpenuhi dan asupannya juga sesuai ya. Nah, untuk ukuran tanknya saya pakai ukuran panjang kali lebar kali tinggi 40 cm ke 40 cm dan tingginya 40 cm. Untuk background sendiri saya kasih background putih. Nah, untuk akuariumnya sendiri memang kecil ya, karena disesuaikan dengan ukuran ikannya. Nah, kalau untuk alasnya atau substratnya, saya pakai pasir moza, MOZA. Ya, pasir moza bisa dibeli di toko ikan atau online juga bisa ya. Biasanya dijual per kilo atau per karung ya. Saran saya sebelum dipakai harus dicuci terlebih dahulu ya, karena mengingat pasir itu kan kotor ya. Bisa dicuci pakai air ataupun air mengalir. Nah, setelah dicuci nih, kalau saya sendiri pribadi sebelum dipakai selalu saya bilas dengan air hangat, setidaknya untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme yang ada ya. Ya, ujungnya biar make sure bahwa itu tuh bersih ya. Kemudian bisa dilihat di video settingan tanknya saya pakai ala-ala aquascape. Intinya komponen batu, akar, dan tanaman. Saya pakai batu turli ya. Kemudian akarnya pakai akar kayu rentek. Nah, yang saya pakai akarnya itu sudah tenggelam ya. Sudah tenggelam dan bebas tanin. Nah, untuk kalian yang ingin tahu tips menenggelamkan dan membebaskan akar dari tanin, nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Kemudian untuk tanamannya saya pakai Anubias nana. Ya, kenapa dipilih pakai tanaman Anubias? Kenapa nggak yang stem plant ataupun tanaman-tanaman hijau-hijau lain? Karena balik lagi, untuk Channa tuh yang relevan ataupun yang ideal tuh biasanya tanaman yang low CO2 ya.
selain perawatannya itu mudah atau simpel, tanaman Lojo 2 itu juga hijaunya tuh awet, jadi nggak pudar. Nah, saya pakai pupuk cair ya. Yang biasa saya pakai itu pupuk cairnya bebas sih mereknya, mau merek apa aja. Yang terpenting adalah perlu dilihat komposisi, yaitu kebutuhan antara makro dan mikro nutrisi tanamannya ya terpenuhi. Bisa googling di Mbah Google ya, cara pakainya. Kemudian untuk sirkulasi, kebetulan saya pakai sirkulasinya hanya saat awal-awal aja ya, saat water change atau ganti air saja, karena secara kodratnya ataupun secara trennya untuk pelihara jana itu katakan no untuk sirkulasi ya, karena memang jana kan spesial privilege-nya itu tidak butuh sirkulasi ya. Tapi untuk menjaga kualitas airnya bisa juga ditambahkan ya untuk filtrasi ya. Tujuan utamanya itu untuk menjaga kualitas atau ekosistem balance. Nah, untuk filternya sendiri bisa pakai filter hanging on yang dicentol di luar atau external filter. Kemudian ada juga bisa pakai top filter dengan media yang tentunya mumpuni ya. Ada biologis, ada fisika, pokoknya kombinasi segala macam itu, mau yang pabrikan ataupun kita bikin sendiri itu biasanya sudah ada ya. Nah, untuk lampu atau pencahayaan ini juga sangat penting ya, karena lampu merupakan sumber keindahan. Nah, di sini saya pakai lampu aquascape juga ya, pakai kandila ya, kandilanya tipe S ya, tipe S. Jadi bukan WRGB ataupun pakai HPL ya. Tapi kalau rekan-rekan semuanya punya budget lebih, bisa juga dibeli ya. Sekarang kan juga ada lampu-lampu yang viral tuh, lampu ProView, Next dan Dynex dan segala macam, pokoknya bisa dipilih lah lampunya itu. Nah, terkait mental ini nih yang selalu menjadi kendala, hambatan ataupun rintangan untuk kita para kiper ya, untuk menaikkan mental. Nah, sedikit tips dari saya untuk menaikkan mental ikan baru ya, contohnya seperti ini ya. Ikan ini Fire NH itu memang terkenal susah untuk naikin mental ya. Cuman mungkin saya adaptasikan ataupun saya aplikasikan cara saya handling ikan limbata, karena kan memang mirip ya secara fin segala macam mirip. Nah, cara itu yang pertama, ikan baru biasanya saya biarkan 3 atau sampai 4 hari posisi lampunya mati ya, ataupun tertutup rapat, ataupun tujuan utamanya itu untuk stress reduction atau stress release ya, dari dia perjalanan ataupun dari packing ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ajak interaksi saat pemberian pakan. Nah, ini perlu diingat, kita ngasih makan hewan peliharaan kita itu tidak hanya ngasih makan aja, tapi usahakan juga untuk bonding ataupun untuk interaksi ya. Jadi sebelum kasih makan, pancing dulu di depan ikannya, digerak-gerakin pakannya ataupun pakai pinset ya. Ya, itu tujuannya juga untuk training dan untuk pola makan. Nah, positioning atau posisi ngasih makannya itu harus rata ya. Dalam artian gini,
Semua kita dari depan tank, ngasih makannya dari kanan. Nah itu harusnya diusahakan nggak cuma kanan terus, tapi kanan juga, kiri juga gitu, ataupun tengah juga atau atas gitu. Jadi si ikan terbiasa untuk menguasai area tanknya ya. Kemudian untuk media trainingnya bisa pakai kaca ya. Kaca boleh bebas, kaca spion, kaca make up, kaca serutan, ataupun kaca potongan boleh. Kemudian menggunakan patung cana ya. Patung cana sekarang dijual banyak banget ya. Ada yang bagus-bagus lah, pokoknya materialnya macam-macam. Ada yang resin, ada yang kayu, ada yang dari karet, dan jenisnya pun sepertinya udah banyak ya. Semua jenis cana ada patungnya. Jadi kalau patung itu biasanya untuk melatih flaring ya, dikiranya itu musuh kan. Jadi dia flaring, tetap sama, ajak interaksi terus. Kemudian menggunakan karet, ada juga karet, pulpen. Kemudian pakai pulpen ya. Kalau pulpen ini untuk tujuannya untuk conditioning saat kontes. Jadi kan juri nguji ikan kita tuh pakai pakai pulpen ya, digerakin kanan kiri. Kemudian pakai irama jari, ada juga irama jari. Ya biasa ngelatih responsif lah ya. Itu bisa kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah gitu, diulang-ulang terus sampai ikannya benar-benar galak dan flaring. Kemudian yang terakhir bisa pakai kaca laser atau lampu laser ya, yang bisa dibeli di toko mainan itu yang merah-merah, yang biasa kalau kita kecil buat sorot-sorot. Nah itu. Nah jadi intinya kalau handling atau tips naikin mental, kita performkan dulu mental ikan. Dengan ikan mentalnya naik, pasti dia akan memberikan perform terbaik dari segi warna, mental, dan kualitas dari ikan tersebut ya. Jadi memang progres itu butuh waktu dan butuh konsentrasi ya. Jadi nggak bisa instan kayak mie, tinggal seduh, tunggu beberapa saat beres ya, nggak gitu ya. Ya jadi kesimpulannya ataupun keywordnya untuk ikan kesayangan kita, kata-kata dari saya yaitu berikanlah kasih sayang terbaik untuk ikan peliharaan kalian ya. Ya melalui perawatan yang ideal. Nah nilai ideal itu kita sendiri yang menentukan, bukan patokannya orang lain ataupun bisa dari kata orang ini ideal atau apa. Enggak, yang tahu patokan ideal untuk ikan kita sendiri itu ya kita sendiri. Jadi kenali ikan kalian, pahami pola makannya, pahami pola asuh ataupun pola progresnya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye bye. Oh iya, ketinggalan guys, untuk pemilihan Cana VRNS-nya belum kita bahas ya. Nah untuk pemilihan Cana VRNS, saya sarankan pada saat pemilihan usahakan beli ikan yang sudah disortir ya, alias sudah disortir sama pedagangnya ya. Jadi kita tinggal naikin mentalnya cepet. Soalnya kalau ombyokan banget ataupun ombyokan itu masih langsung dari WC dari sananya tuh biasanya memang sudah rekondisi air, cuma kan namanya ombyokan nggak tahu ya, pas digabungin itu dia gelut atau tidaknya. Nah kita kan tidak tahu. Nah makanya mendingan beli yang sudah sortiran. Memang harga beda tapi kualitas ya bisa dikatakan tinggal poles dikit jadi cantik ataupun jadi ganteng gitu ya. Nah tetap interaksi yang harus dijaga dengan ikan ya. Jangan sampai ikannya cul ataupun tidak pernah kepegang. Nah itu yang menurut saya sendiri yang namanya hewan peliharaan sama juraganya ataupun sama yang
ngekipnya tuh ya harus punya chemistry atau punya keterikatan batin ya. Jadi tahu banget tentang Itu tadi kisiran kita ikannya. unboxing channel Fire NS ya. Nanti saya update lagi progresnya. Yang penasaran saya bikin video apa lagi, bisa tulis di kolom komentar ya, atau request kalian semuanya. Mau unboxing, mau firing channel atau apa, nanti kita akan bikin ya. Oke, itu saja dari saya. Tetap dukung terus channel ini agar selalu berkembang dengan cara like, comment, and subscribe, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.